Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang peserta daring Matematika kelas 8 SMP. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran daring kali ini, marilah kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring yang lalu, kita sudah membahas atau belajar mengenai bab koordinat kartesius. Nah, untuk pada daring kali ini, kita akan belajar bab baru yaitu relasi dan fungsi. Untuk KD-nya, untuk 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian KD 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan dua himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Supaya lebih paham, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Adi, Rika, Irga, Caca, dan Dio masing-masing memiliki minuman favorit yang berbeda-beda. Adi suka minum jus dan sirup, Rika suka minum susu dan teh, Irga suka minum susu, Caca suka minum teh dan sirup, sedangkan Dio suka minum jus. Misalnya, A adalah himpunan orang dan B adalah himpunan minuman. Nah, berdasarkan uraian tadi, dapat kita tuliskan sebagai berikut. A sama dengan Adi, Rika, Irga, Caca, dan Dio. Yang B atau himpunan B sama dengan jus, sirup, susu, dan teh. Nah, dari himpunan A ke himpunan B dapat kita buat relasi yaitu suka minum. Atau sebaliknya dari himpunan B ke himpunan A juga dapat kita buat relasi yaitu minuman kesukaan. Nah, mungkin kalian bertanya bagaimana menyatakan relasi? Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan yang pertama, diagram panah, yang kedua, diagram kartesius, dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, dari contoh di atas, relasi tersebut dapat kita nyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menggunakan diagram panah. Kita buat dua himpunan, yaitu himpunan yang pertama tadi berisi nama orang, yaitu Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Kemudian himpunan yang kedua berisi minuman, yaitu jus, sirup, susu, dan teh. Kemudian tinggal kita pasangkan sesuai minuman kesukaan dari masing-masing orang. Yang pertama, Adi kita pasangkan dengan minuman jus dan sirup. Kemudian Rika kita pasangkan dengan susu dan teh. Kemudian Erga kita pasangkan dengan susu. Kemudian Caca kita pasangkan dengan teh dan sirup. Sedangkan Dio kita pasangkan dengan jus. Nah, dari gambar yang tertera di slide ini yang dinamakan diagram panah karena memasangkan dari himpunan yang satu ke himpunan yang kedua. Yang kedua, kita nyatakan relasi ke dalam diagram kartesius. Diagram kartesius berarti nanti ada dua sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya kita buat untuk himpunan yang A, kemudian sumbu Y-nya kita buat untuk himpunan B. Maka isi dari himpunan A adalah Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Di sini saya singkat yaitu A untuk Adi, R untuk Rika, E untuk Erga, C untuk Caca, dan D untuk Dio. Sedangkan untuk himpunan yang B atau sumbu Y-nya berisi jus, sirup, teh, dan susu.
Kemudian tinggal kita pasangkan seperti tadi, yaitu Adi dengan jus dan sirup, kemudian Rika, teh dan susu, kemudian Erga dengan susu, Caca, sirup dan teh, sedangkan Dio dipasangkan dengan jus. Dan yang ketiga, kita nyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, yaitu Adi jus, Adi sirup, Rika susu, Rika teh, Erga susu, Caca teh, Caca sirup, Dio jus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi atau pemetaan. Apa itu arti fungsi atau pemetaan? Nah, sebelum kita tahu fungsi atau pemetaan artinya apa, maka perhatikan dulu contoh berikut ini. Terdapat 5 pemain sepak bola yaitu Gustavo, Roman, Zainal, Huda, dan Kasrun. Semua pemain tersebut ditanya ukuran sepatu yang dipakai dan hasilnya adalah sebagai berikut. Gustavo dan Zainal ukuran sepatunya adalah 40, Kasrun ukuran sepatunya adalah 41, Roman dan Huda ukuran sepatunya adalah 42. Jika himpunan A menunjukkan pemain sepak bola dan himpunan B menunjukkan ukuran sepatu, maka dari kedua himpunan tersebut dapat dibuat suatu diagram panah dengan relasi ukuran sepatu, seperti yang tertera dalam slide ini. Untuk himpunan A, terdiri dari Gustavo, Zainal, Kasrun, Roman, dan Huda. Kemudian himpunan B, terdiri dari ukuran sepatunya tadi yaitu 40, 41, dan 42. Dan jangan lupa dituliskan relasi di tengah-tengah antara himpunan A dan himpunan B, yaitu ukuran sepatu. Setelah itu tinggal kita pasangkan nama orang dengan ukuran sepatunya. Untuk Gustavo 40 ukurannya, kemudian Zainal ukurannya adalah 40, Kasrun adalah 41, kemudian Roman dan Huda ukurannya adalah 42. Nah, dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Dengan kata lain, untuk himpunan A tidak bercabang. Jika banyak anggota himpunan A, NA sama dengan A, di sini adalah A kecil, dan banyak anggota himpunan B, NB sama dengan B atau B kecil, maka banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B sama dengan B pangkat A. Sedangkan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A sama dengan A pangkat B. Setelah tadi kita sudah belajar mengenai relasi dan fungsi, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Di sini saya beri tugas 909, maksudnya adalah tugas tanggal 9 bulan 9 atau tugas tanggal 9 September. Di sini ada dua soal. Yang pertama, buatlah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana himpunan A terdiri dari Tia, Ika, Rudi, dan Dita. Kemudian himpunan yang B ada Maret, April, Mei, dan Juni. Kemudian soal nomor 2, ada dua pasang himpunan. Yang pertama adalah himpunan A dan himpunan B, kemudian yang kedua himpunan C dan D. Manakah yang merupakan fungsi? Nah, dua soal ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis dan tentunya harus kalian kerjakan secara mandiri atau individu. Selamat mengerjakan. Tidak terasa, pembelajaran daring kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bersama tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan dan tentunya harus tetap rajin belajar ya.
Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai jumpa pada daring yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.